Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian dengan NIM channel 22133. Kelas Akuntansi C, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Selamat datang di video tentang audit investigasi. Ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah akuntansi forensik. Saya berharap video edukasi ini sedikit banyaknya memberikan manfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas 4 topik penting. Yang pertama adalah apa pengertian dari teknik audit investigatif, yang kedua adalah apa tujuan audit investigatif, dan yang ketiga bagaimana audit investigatif dan teknik audit investigatif. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kunci keberhasilan teknik audit investigatif. Selanjutnya adalah tujuan dari video ini adalah memahami apa itu teknik audit investigatif, tujuan audit investigatif, memahami audit investigatif, dan menerapkan teknik audit investigatif. Dan terakhir adalah menerapkan strategi untuk keberhasilan teknik audit investigatif. Kemudian kita masuk pada topik pertama. Pada topik pertama ini membahas mengenai pengertian teknik audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional. Berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya atau tindakan suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Kemudian tujuan audit investigatif. Nah, istilah audit investigatif ini dalam penggunaan sehari-hari memberi kesan seolah-olah hanya ada satu jenis. Jenis yang kita kenal umumnya adalah dalam konteks tindak pidana korupsi. Nah, tujuan akhirnya adalah mencobloskan koruptor ke penjara dan atau mendapatkan kembali sebagian atau seluruh hasil jarahannya. Nah, tujuan audit investigatif ini adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan acara hukum pembuktian yang berlaku. Audit investigasi lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan, karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntansi forensik akan diuji dalam persidangan, pengadilan, dan di luar pengadilan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim di dalam pengadilan. Kemudian ketiga adalah audit investigasi dan teknik audit investigatif. Teknik-teknik adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Asal dari penerapan teknik audit ini adalah bukti audit. Ada 7 teknik dengan jenis bukti auditnya, yakni yang pertama adalah memeriksa fisik. Memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, dan barang berwujud lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Kemudian meminta konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditi merupakan prosedur yang bisa dilakukan auditor seperti dalam audit. Juga dalam audit investigatif ini permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain yang dimana untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi dalam audit. Teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang, akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Kemudian ketiga adalah memeriksa dokumen. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih informasinya itu diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Kemudian keempat adalah review analytical. Stringer dan Stewart menulis analytical review sebagai salah satu bentuk penalaran deduktif.
Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Penalarannya membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenal wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, yang menyeluruh atau agregat. Kemudian kelima adalah meminta informasi lisan atau tertulis dari auditi. Kemudian keenam adalah menghitung kembali atau reformat tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor. Seorang junior auditor di kantor akuntan dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman dalam audit atas laporan keuangan. Tujuannya adalah memberikan pendapat independen auditor opinion mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bentuk opini seperti mengamati. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan apa yang diaudit investigatif. Kemudian, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan yang kita pilih. Yang terakhir adalah, atau topik yang terakhir adalah kunci keberhasilan teknik audit investigatif. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik dan persoalan yang akan dipecahkan apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kemudian kedua adalah puasaan dengan baik teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan bisnis yang aman, terpercaya, dan transparan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.